Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Angga Pamungkas Wias. Saya dari UIN Raden Masjid Surakarta dari kelas HPI 2B. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan hasil BMC saya, yaitu judulnya adalah Saku Hukum Legal in Your Pocket. Hari ini teman-teman sekalian, mahasiswa hukum ditabrakkan dengan realita bahwasanya kita memiliki keresahan yang sama, memiliki problematika yang sama, yaitu belajar hukum sepertinya menjadi suatu hal yang berat. Mengapa? Ada 4 poin yang saya ambil di sini. Yang pertama, kita dipaksa untuk membawa kitab yang tebal. Untuk apa? Untuk mencari suatu pasal yang relevan daripada kasus yang kita pelajari. Kita membawa KUHP, KUHAP dan sebagainya hanya untuk mencari beberapa pasal saja. Kemudian cari pasal susah. Setelah kita membawa buku yang tebal, kita cari pasal susah ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Memang betul pada akhirnya itu melatih daripada kepekaan kita berpikir, melatih critical thinking kita. Namun di balik itu semua ini menghambat daripada waktu yang ada. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah undang-undang gampang update. Jadi undang-undang sering sekali berubah tiap tahun, tiap bulan, bahkan tiap ganti periode. Jadi buku-buku fisik yang selama ini kita pegang itu menjadi basi atau sia-sia, atau ada kurun waktu yang menjadi dia kadaluarsa seperti itu. Kemudian tugas draft macet, disuruh bikin gugatan tapi bingung kita mau mulai dari mana. Ini beberapa hal yang kemudian itu menjadi keresahan bagaimana mahasiswa hukum hari ini mengembangkan diri di kampus-kampus. Kemudian kami menawarkan daripada BMC ini keunggulan-keunggulan. 3 yang kami hatarkan di sini. Yang pertama adalah format doc editable. Jadi bukan sekedar PDF saja, draft kami siap untuk diunduh untuk kebutuhan tugas praktikum atau berkas sidang nyata. Jadi draft kami tidak hanya sebatas PDF saja dan kemudian perlu dikoreksi dan sebagainya, tapi tinggal jadi hal jadi yang kemudian nanti dapat langsung digunakan untuk melaksanakan tugas, untuk dijadikan sebagai referensi dan sebagainya. Yang kedua, validitas daripada draft terverifikasi. Jadi setiap dokumen itu melewati daripada proses double review atau proses verifikasi 2 kali. Dari kita sendiri mencari pasal, kemudian kita merekrut tim-tim ahli yang kemudian menjadi bagian dari kerjasama itu, sehingga data yang kita tawarkan menjadi data yang konkret dan data yang jelas dari mana dan apa. Kemudian 3 adalah ini yang sering dilupakan, berhubung kita mahasiswa UIN Raden Masjid Surakarta, maka saya menawarkan sinergi syariah dan hukum. Jadi saya menjamin ini satu-satunya aplikasi yang mengintegrasi antara hukum positif dan juga prinsip-prinsip syariah, sehingga kita tidak hanya terbuktakan saja, terbukakan saja oleh hukum positif, tapi dibukakan pikiran kita, open minded oleh hal-hal yang dimana itu dapat mengatur daripada hukum positif tersebut. Kemudian pemasukan atau aliran pemasukan daripada BMC saya nanti ada 3. Yang pertama premium subscription, yang kedua retail draft, yang ketiga adsults. Yang pertama premium subscription itu adalah akses penuh kepada semua fitur eksklusif. Jadi kami hanya memberikan akses penuh kepada teman-teman yang mengaksesnya secara premium seperti itu. Gratis ketika dia tidak membayar tapi seumur hidup. Tapi ketika dia mau mengakses hal yang sifatnya itu eksklusif, dia harus membayar terlebih dahulu. Yang kedua adalah retail draft. Ketika kiranya membayar eksklusif yang begitu banyak dokumennya mahal, maka kami menawarkan di situ 1, 2, 3 draft dengan mengecernya atau membeli 1 draft, 2 draft saja. Kemudian yang ketiga adalah adsults, kerjasama bareng atau law firm besar buat promosi. Kemudian kami menawarkan adsults atau kerjasama bareng law firm besar buat promosi ke mahasiswa. Jadi kami menjalin kerjasama kepada lembaga-lembaga besar kehukuman untuk kemudian dapat mempromosikan mahasiswa ke jenjang profetik seperti itu. Nah, adapun gambaran BMC yang saya tawarkan tadi,
beberapanya. Yang pertama adalah customer segment. Ini adalah kalau siapa target pasarnya. Target pasarnya ada satu, mahasiswa syariah dan hukum tentunya. Yang kedua adalah tim mood course KPS, mahasiswa yang ikut kompetisi peradilan semu dan butuh draft hukum. Yang ketiga paralegal atau intern, mahasiswa lulusan baru yang sedang magang di dunia hukum atau paralegal di mahasiswa tersebut. Kemudian UMKM di sekitar kampus, jadi usaha-usaha kecil yang mereka butuh bantuan legalitas dasar daripada hukum-hukum yang ada. Yang kedua, value proposition, apa kelebihan yang ditawarkan. Yang pertama, Pocket Guide UU KH ringkas, buku pandu digital ringkas tentang undang-undang dan komplikasi hukum Islam. Kemudian template dokumen editable atau draft hukum yang tinggal diedit saja, nggak perlu bikin dari nol lagi. Kemudian validitas standar akademik, jadi divalidasi oleh beberapa dosen, divalidasi oleh beberapa lembaga sehingga tervalidasi penuh. Kemudian integrasi fikih muamalah, tim menghubungkan antara hukum positif dan juga hukum syariah sehingga tidak ambigu antara keduanya. Kemudian yang ketiga adalah channels, bagaimana produk sampai kepada konsumen. Media atau cara yang digunakan adalah yang pertama menggunakan aplikasi mobile lewat Play Store dan sebagainya. Yang kedua adalah media sosial lewat IG, TikTok, X dan sebagainya. Kemudian lewat event-event kampus atau seminar. Jadi kita mengenalkan produk yang kita tawarkan lewat seminar-seminar, lewat acara-acara di kampus seperti itu. Yang keempat adalah customer relationship, bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang pertama adalah kita mengadakan komunitas Telegram sehingga wadah diskusi dan tanya-tanya gratis dengan pengguna-pengguna yang lain seperti itu. Jadi nggak terbatas kepada deep talk kepada aplikasi saja, tapi juga kepada orang-orang pengguna yang lain. Yang kedua adalah sistem freemium, aplikasi bisa dicoba gratis, tapi kalau pakai fitur yang lengkap harus bayar. Yang ketiga adalah notifikasi update UU, jadi mengingatkan pengguna lewat HP tadi jika ada aturan atau hukum-hukum baru yang terupdate terus gitu. Kemudian 5, revenue stream, dari mana sumber uangnya. Yang pertama dari langganan atau akun premium tadi. Jadi penjualan draft dokumen eceran juga bisa. Kemudian membuka slot iklan untuk law firm atau notaris gitu. Yang kedua adalah penjualan dokumen hukum spesifik yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah biaya pemeliharaan, maintenance software jika berminta dengan pihak lain. Kemudian yang keenam adalah key activities, apa saja tugas utama daripada bisnis ini. Yang pertama adalah riset dan memperbarui update undang-undang atau fatwa terbaru. Yang kedua adalah validasi dokumen hukum agar isinya nggak keliru. Yang ketiga adalah maintenance atau perbaikan dan perawatan aplikasi agar tidak error. Jadi key activities terhadap seluruh struktural bisnis ini itu tugasnya. Ketujuh adalah key research, aset apa yang wajib dimiliki. Yang pertama database hukum AI atau teknologi pintar untuk mengolah data hukum. Kemudian ada tenaga ahli, dosen-dosen fakultas hukum syariah tentunya yang paham hukum. Agar apa? Agar regulasi yang kita tawarkan menjadi regulasi yang terverifikasi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tim pengembang IT atau IT development team untuk mengurus aplikasi. Yang kedelapan adalah key partnership atau siapa saja mitra kerjasamanya. Yang pertama adalah dosen praktisi dan ahli hukum kampus. Kedua adalah ormawa untuk promosi tadi. Yang ketiga adalah kantor hukum atau kantor advokat alumni. Yang keempat adalah inkubator bisnis kampus untuk bimbingan usaha. Dan terakhir adalah cost structure, pengeluaran apa saja yang harus dibayar. Yang pertama biaya sewa server dan perawatan sistem cloud. Yang kedua honor gaji penulis konten atau validator hukum. Yang ketiga adalah biaya pemasaran dan promosi di lingkungan kampus. Nah, bisnis ini dalam gambaran kami masih belum begitu matang, tapi kami harap bisnis ini menjadi solusi bagi mahasiswa hukum untuk dapat belajar secara efektif. Demikian adalah sedikit rancangan BMC yang kami tawarkan, yang saya tawarkan. Saya melihat mahasiswa hari ini adalah mahasiswa yang apatis terhadap hukum, terhadap organisasi, terhadap apapun yang padahal meningkatkan daripada kehukuman yang mereka harapkan. Nah, dengan BMC legal hukum, saku hukum yang saya tawarkan tadi, saya harap mahasiswa-mahasiswa apatis yang tertinggal, mahasiswa-mahasiswa yang tidak memiliki ruang untuk bertumbuh lebih seperti mahasiswa yang lain ikut organisasi, mereka bisa terbantu dengan aplikasi tersebut. Kemudian teman-teman yang minatnya kurang terhadap kehukuman karena prosesnya begitu sulit, saya harap
saku buku ini menjadi pemantik untuk kemudian dia menjadi minat dan suka atas hukum-hukum yang ada. Kemudian mereka mulai suka membaca, mereka mulai kritis, mereka mulai suka diskusi atas tersebut. Ini menjadi harapan kita bersama agar apa? Agar kemudian hari Indonesia, kampus-kampus mencetak daripada kader-kader hukum di Indonesia yang militan, sehingga tidak hanya berfokus kepada akademisi atau intelektual yang mantap, tapi juga kondisi keimanan yang kuat atau syariah tadi. Terima kasih.